Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai biofarmasetika dan farmakokinetika dari sediaan oftalmik. Baik, untuk selanjutnya ini merupakan pokok pembahasan yang akan kami bahas di presentasi ini. Untuk yang pertama ini ada mengenai pendahuluan dari materi, lalu yang kedua ada anatomi mata, yang ketiga mengenai sediaan oftalmik, lalu yang keempat mengenai jalur biofarmasi sediaan tetes mata, yang kelima faktor fisikokimia dan sediaan, dan yang keenam itu ada faktor membran. Yang pertama ini merupakan pendahuluan. Nah, dapat diketahui bahwa mata itu merupakan organ tubuh manusia yang memiliki sistem kompleks. Lalu bola mata ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu segmen anterior dan segmen posterior, yang memberikan obat pada setiap segmen memiliki tantangan tersendiri karena adanya perbedaan barrier dalam penyerapan obat. Nah, untuk barrier tersebut terdiri dari lapisan air mata, konjungtiva, sklera, lalu kornea, sawar darah aqueous, dan sawar darah retina. Lalu pada pemberian terapi ini bertujuan untuk tercapainya efek obat terbaik dengan menghindari efek samping. Nah, pemberian obat pada mata ini dibagi menjadi beberapa, ada topikal, lokal, dan sistemik. Untuk pemberian mata secara sistemik ini memiliki hambatan untuk mencapai target jaringan. Lalu untuk pemberian obat topikal dan injeksi lokal merupakan rute pemberian obat yang terbaik karena obat dapat langsung menuju target jaringan. Baik, untuk yang berikutnya ini merupakan mengenai anatomi mata atau bagian-bagian dari mata. Nah, bagian-bagian mata ini terdiri dari yang pertama ada badan vitreous, lalu ada lensa, kornea, lapisan air mata, pupil, bilik mata depan, iris, konjungtiva, lalu ada badan siliar, kemudian ada sklera, koroid, retina, fovea, lalu ada diskus optikus, pembuluh darah, serta nervus optik. Nah, untuk obat mata ini dapat diberikan ke dalam mata melalui rute segmen anterior dan segmen posterior, tergantung dari lokasi target obat yang dituju. Lalu setiap lapisan mata ini mempunyai karakteristik yang khusus dan menjadi barrier yang berbeda dalam pemberian obat. Nah, yang pertama mengenai lapisan air mata, yang merupakan lapisan cairan yang menutupi permukaan kornea dan konjungtiva. Nah, lapisan air mata ini menjadi salah satu penghambat utama untuk obat mata yang diberikan secara topikal. Lalu berikutnya ada bagian kornea. Nah, kornea ini adalah jaringan avaskular yang transparan dan jernih. Untuk kornea ini terdiri dari 5 lapisan, yaitu ada epitel, lalu ada membran Bowman, ada stroma, lalu ada membran Descemet, dan endotel yang berada paling dalam. Baik, untuk berikutnya ini merupakan beberapa contoh dari sediaan oftalmik atau sediaan yang dapat digunakan pada mata, yaitu yang pertama ada tetes mata, lalu ada pencuci mata, lalu ada juga bentuk pemakaian khusus seperti lamela dan penyemprot mata, lalu ada juga sediaan yang berbentuk depo yang dapat digunakan untuk mata utuh atau terluka, lalu yang terakhir ada salep mata. Nah, seperti pada gambar yang di samping merupakan contoh beberapa contoh sediaan obat yang dapat digunakan pada mata yang banyak dipasarkan di apotek atau toko obat. Biofarmasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia dari bahan baku obat dan bentuk sediaan dengan efek terapi. Sesudah pemberian obat tersebut kepada pasien, perbedaan sifat fisikokimia dari sediaan ditentukan oleh bentuk sediaan, formula, dan cara pembuatan. Sedangkan perbedaan sifat fisikokimia bahan baku obat dapat berasal dari bentuk bahan baku obat seperti ester, garam, kompleks atau polimerisme, dan ukuran partikel. Baik, untuk selanjutnya merupakan penjelasan mengenai farmakokinetik dari obat tetes mata. Nah, yang pertama ada mekanisme absorpsi. Nah, seperti pada gambar di samping, nah konjungtiva dan sklera ini bertanggung jawab terhadap 20% dari seluruh absorpsi obat ke iris dan badan siliar. Nah, sklera ini melapisi 80% dari seluruh permukaan mata. Kemudian, konjungtiva ini dapat mengabsorpsi obat-obatan yang bersifat lipofilik pada tingkat yang lebih rendah daripada kornea dan relatif lebih permeabel terhadap obat-obatan yang hidrofilik. Lalu obat-obatan yang diabsorpsi melalui konjungtiva
konjungtiva dan sklera ini akan melalui bilik mata depan dan akan didistribusikan menuju traktus, uvea, dan vitreous. Nah, untuk absorpsi obat melalui konjungtiva ini belum signifikan dikarenakan kapiler darah dan pembuluh darah limpatik. Nah, kapiler dan pembuluh darah limpatik ini akan menyebabkan hilangnya obat ke dalam sirkulasi sistemik. Baik, untuk selanjutnya merupakan proses distribusi dari sediaan optalmik atau sediaan mata. Nah, untuk distribusi obat di mata ini bergantung pada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan. Nah, jika afinitas berikatannya ini tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperlambat. Lalu, distribusi obat pada jaringan ini memiliki pola gradien konsentrasi yang paling tinggi pada bagian kornea, lalu konjungtiva, humor aqueous, lalu ada iris corpus ciliaris, lalu ada lensa vitreous, koroid, serta retina. Baik, untuk yang berikutnya ini merupakan proses dari metabolisme pada mata. Nah, untuk metabolisme sediaan mata ini tidak terjadi di hepar, tetapi terjadi pada badan siliar. Nah, badan siliar ini merupakan sumber utama dari enzim yang akan memetabolisme obat untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Nah, untuk metabolisme obat dari bentuk aktif menjadi inaktif atau metabolit dapat terjadi di prekornea, kornea, dan humor aqueous. Nah, untuk granul melanin ini dari epitel korpus siliar yang berpigmen akan menyerap dan menyimpan komponen polisiklik untuk selanjutnya akan dimetabolisme dan dieliminasi. Baik, untuk slide selanjutnya ini merupakan proses dari ekskresi sediaan obat mata. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa bagian mata yang ditandai oleh nomor-nomor. Nah, untuk tanda nomor pertama atau nomor 1 ini menandakan bahwa obat diabsorpsi ke dalam mata melalui absorpsi kornea, dan untuk yang kedua ini menandakan bahwa obat dapat juga diabsorpsi melalui konjungtiva dan sklera. Nah, untuk bagian ketiganya ini, obat-obatan dapat memasuki mata melalui sawar darah humor aqueous dan melalui bilik mata depan. Lalu pada bagian keempat, nah, untuk obat mata dieliminasi dari bilik mata depan oleh penggantian humor aqueous. Nah, pada gambar kelima ini menandakan bahwa eliminasi obat dari bilik mata depan akan menuju sirkulasi sistemik melalui sawar humor aqueous darah. Nah, untuk berikutnya, pada gambar bagian nomor 6 menandakan bahwa obat dari aliran darah dapat menuju bagian posterior mata melalui sawar retina darah. Nah, pada nomor 7-nya ini menandakan bahwa jika pemberian obat ini dapat juga dilakukan dengan rute intravitreal. Nah, untuk yang nomor 8-nya ini menandakan bahwa obat dari vitreous ini melalui rute posterior dapat melalui sawar retina darah juga. Nah, untuk yang terakhir, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 9 menandakan tadi kan sebelumnya pada nomor 8 itu menandakan bahwa obat dari vitreous itu melalui rute posterior, dapat melalui sawar retina darah. Nah, pada gambar 9 atau melalui rute anteriornya yang sebelumnya itu melalui posterior. Nah, untuk yang berikutnya ini pada nomor 9 itu merupakan rute yang posterior. Selanjutnya kita masuk ke faktor fisiologis dari biofarmasetik dan farmakokinetik dari sediaan oftalmik. Nah, yang pertama itu ada keadaan serta fungsi kornea dan konjungtiva. Yang kedua itu ada luka pada bagian epitel. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan permeabilitas jaringan dan mempengaruhi laju absorpsi zat aktif. Yang selanjutnya itu ada keadaan luka yang dapat dipicu oleh perbedaan pH, surfaktan, pemakaian berulang, sifat pembawa atau zat aktifnya. Lalu yang selanjutnya itu ada ikatan molekul obat dengan protein mata, kornea, dan cairan mata dapat menyebabkan hilangnya aktivitas obat. Dan yang terakhir ini tuh ada faktor dari kandungan air mata. Nah, kandungan air mata ini itu sendiri mengandung 0,7% protein total, lalu ada kornea 0,15%,
ada kolagen 18,4%, lalu ada cairan bola mata yang mengandung protein juga sebanyak 0,22%. Selanjutnya kita masuk ke faktor fisikokimia. Jadi faktor fisikokimia ini tuh ada 5. Yang pertama ada koefisien partisi, yang kedua ada kelarutan, lalu ada konstanta ionisasi, lalu ada berat molekul, dan juga ada pengikatan melanin. Yang pertama kita bahas dulu di koefisien partisi. Jadi koefisien partisi ini adalah parameter untuk menentukan status yang cepat dari potensi penetrasi obat ke membran biologis yang berbeda. Korelasi hubungan koefisien partisi dengan permeabilitas itu membantu untuk mendesain obat-obat oftalmik yang permeabilitasnya itu optimal. Selanjutnya ini ada kelarutan. Jadi kalau misalkan kelarutan obatnya rendah nih, konsentrasinya pada lapisan air mata perkorneal mungkin akan dibatasi, dan oleh karena itu kecepatan absorpsi mungkin gak cukup tinggi untuk mencapai konsentrasi yang cukup untuk aktivitas terapeutiknya. Lalu yang ketiga itu ada konstanta ionisasi. pKa dari obat-obat yang dapat terionisasi adalah faktor penting pada penetrasi korneal. Derajat ionisasi mempengaruhi luas difusi yang melewati membran. Nah, banyak obat-obatan ini tuh kan adalah asam dan basa lemah. Oleh karena itu, sebagian itu terionisasi pada pH fisiologis. Yang selanjutnya kita masuk ke berat molekul. Jadi, berat molekul ini tuh berhubungan dengan kekuatan difusional aktif selama permeasi korneal. Untuk molekul kecil, koefisien difusi itu berhubungan terbalik dengan akar kuadrat dari berat molekul. Molekul besar, koefisien difusi berhubungan terbalik dengan akar pangkat 3 dari berat molekul. Yang terakhir, yang kelima, ini ada pengikatan melanin. Kehadiran melanin ini dapat mengubah disposisi obat mata. Interaksi dengan pigmen ini dapat mengubah ketersediaan obat bebas di tempat yang ditargetkan, sehingga pengikatan melanin ini akan menurunkan aktivitas farmakologis. Selanjutnya kita masuk ke faktor formulasi. Nah, faktor formulasi sendiri ini ada 4, yaitu konsentrasi dari surfaktan, lalu ada tonisitas dan ukuran partikelnya. Nah, ini akan kita bahas satu-satu, terus kita akan mulai dulu dari konsentrasi. Jadi peningkatan konsentrasi ini akan menghasilkan larutan yang hipertonis, yang berpotensi tidak nyaman, dan dapat menginduksi peningkatan lakrimasi yang bisa mempercepat drainase dan mengurangi persentase absorpsi. Lalu yang kedua itu ada surfaktan. Nah, seperti yang kita ketahui, surfaktan itu kan suatu molekul yang sekaligus itu memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik. Di mana hidrofilik itu adalah gugus yang menyukai air, sedangkan yang lipofilik itu adalah gugus yang lebih menyukai minyak ataupun lemak, seperti itu. Sehingga dapat mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan juga minyak. Lalu yang selanjutnya ada tonisitas. Nah, tonisitas ini adalah kemampuan larutan untuk memvariasikan ukuran dan bentuk sel dengan mengubah jumlah air dalam sel tonisitas. Nah, ini tuh adalah istilah yang sering dipertukarkan nih dengan osmolaritas dan osmolalitas. Lalu yang terakhir itu ada ukuran partikel. Jadi peningkatan ukuran partikel pada suspension ophthalmic ini akan meningkatkan bioavailabilitas kekurangan pada ukuran partikel dengan diameternya yang lebih besar dari 10 mikrometer yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan peningkatan sekresi air mata. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor dari sediaannya. Yang pertama itu adalah kemasan, stabilitas, pH, viskositas, partikel, dosis, dan kompatibilitas. Yang pertama itu ada kemasan. Yang dimana kemasan ini pada obat oftalmik haruslah steril dan tidak boleh mengandung bahan-bahan yang dapat merusak kesediaan. Kemasan juga harus memenuhi standar ketat untuk mencegah kontaminasi mikroba. Yang kedua itu ada stabilitas, yang dimana stabilitas sediaan sangat penting dalam mempertahankan efektivitas obat oftalmik. Sediaan harus stabil selama masa simpan dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Yang ketiga itu ada pH, yang dimana pH sediaan juga sangat penting pada obat oftalmik karena pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata.
pH sediaan harus dijaga agar tetap berada pada kisaran yang aman untuk digunakan pada mata. Yang keempat ada viskositas. Viskositas sediaan harus dipertahankan agar dapat memungkinkan sediaan menempel pada mata selama jangka waktu yang cukup lama. Yang kelima ada partikel. Obat oftalmik harus bebas dari partikel, terutama partikel yang dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan pada mata. Yang keenam ada dosis. Dosis obat oftalmik harus diatur dengan tepat untuk memastikan efektivitas dan menghindari efek samping yang merugikan. Dan yang terakhir ada kompatibilitas. Obat oftalmik harus dikompatibel dengan bahan lain yang digunakan dalam pengobatan mata, seperti lensa kontak atau obat lain yang digunakan secara topikal. Baik, selanjutnya saya Fatia Fajar dengan NPM A223016 izin melanjutkan. Oke, untuk metode pemberian obat yang pertama itu secara topikal. Nah, metode secara topikal itu berupa larutan, suspensi, salep, dan gel. Oke, jadi sediaan larutan dan suspensi ini lebih sering digunakan dibandingkan dengan sediaan salep dan gel karena lebih nyaman untuk digunakan dan tidak mengganggu penglihatan. Ada dua cara penetesan obat tetes mata. Yang pertama, diteteskan di konjungtiva bulba superior. Cara yang kedua, obat mata diteteskan dengan posisi kepala pasien menghadap ke atas sehingga aksis optikal searah dengan sumbu vertikal. Kemudian kelopak mata bawah ditarik dan kelopak mata atas ditahan. Kemudian pasien diminta untuk melihat ke atas. Tetes mata sebagian besar akan dibuang dari permukaan okular setelah penetesan. Dosis yang menuju cairan aqueous hanya 1-7% dari dosis obat yang diberikan. Kedua, pemberian secara lokal. Pemberian secara lokal ini dipilih apabila pasien membutuhkan konsentrasi obat yang lebih tinggi dan tidak responsif terhadap pemberian secara topikal. Untuk pemberian secara lokal diberikan melalui suntikan periokular dan intraokular. Pemberian obat dengan rute intraokular menyebabkan konsentrasi efektif obat langsung menuju jaringan target. Baiklah, saya Nadia Nantiara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kemudian di sini ada pemberian obat mata secara sistemik atau yang biasa disebut juga sebagai peroral. Nah, metode ini itu melibatkan pemberian obat melalui mulut dengan tujuan untuk meredakan gejala atau mengobati masalah mata. Nah, obat ini diabsorpsi oleh tubuh, kemudian dibawa oleh aliran darah ke mata. Untuk pemberian obat mata secara sistemik peroral ini dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi mata yang tidak dapat diobati oleh obat tetes mata, salep mata, atau pengobatan lainnya seperti infeksi mata yang parah atau penyakit autoimun. Nah, pengobatan sistemik ini harus dilakukan secara hati-hati dan di bawah naungan pengawasan dokter yang terlatih. Karena obat-obatan yang mungkin memiliki efek samping yang serius pada organ lain dalam tubuh. Sebelum memulai pengobatan dengan obat mata secara sistemik peroral, dokter akan melakukan evaluasi medis lengkap dengan mempertimbangkan faktor risiko seperti riwayat medis pasien dan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Setelah itu, dokter akan menentukan dosis dan jadwal pemberian obat yang tepat untuk pasien. Efektivitas pengobatan dengan obat mata secara sistemik peroral dapat berbeda-beda tergantung jenis obat yang digunakan dan kondisi pasien. Nah, untuk itu pasien harus mematuhi jadwal pemberian obat obat yang telah ditentukan oleh dokter dan memberitahu dokter jika terjadi efek samping dan perubahan kondisi mata. Kemudian dalam beberapa kasus pengobatan dengan obat mata secara sistemik ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada obat tetes mata dan metode pengobatan lainnya. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan obat mata secara sistemik peroral harus dilakukan dengan hati-hati dan hanya di bawah pengawasan dokter yang terlatih. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengobatan mata secara sistemik peroral ini lebih efektif, namun tergantung juga dari keluhan atau kondisi mata yang dialami oleh pasien. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.